Oke, kemarin kita sudah belajar terkait dengan gelombang mekanik ya, terutama tentang gelombang berjalan. Jadi saya review sedikit bahwa gelombang berjalan itu adalah getaran yang merambat gitu ya, melalui sebuah medium karena kita bicara gelombang mekanik. Nah, kemarin lagi ambil contoh adalah gelombang berjalan pada tali ya. Jadi gelombangnya itu gelombang yang transversal. Kemudian ada jadi arah rambat dengan arah getarnya saling tegak lurus ya. Kecepatan getar itu ya menyatakan kecepatan getarannya naik turun medium. Sedangkan kecepatan rambat itu bergantung pada medium ya, sama dengan akar T per mu kalau kita bicara gelombang transversal pada tali. Nah, kita dapatkan persamaan simpangannya untuk gelombang di setiap titik ya. Setiap titik, kemudian kita juga tahu bahwa arah rambatnya seperti apa. Kemudian kita bicara titik-titik yang sefase, berlawanan fase. Dan terakhir, kita bicara terkait superposisi gelombang ya. Bahwa gelombang itu bertemu itu bisa bersuperposisi, artinya membentuk sebuah gelombang baru. Gelombang hasil superposisinya itu hanya penyumblahan saja dari gelombang penyusunnya. Kalau ada dua ya berarti ya 1 plus Y2 begitu. Kemudian kita sudah lihat juga beberapa hasil ya, kalau kita punya gelombang yang kita shifted sedikit fasenya gitu. Jadi gelombang 1 fasenya adalah omega T min Kx, gelombang 2 omega T min Kx plus initial phase tertentu ya, theta 0. Nah, kemudian kita punya fase awalnya gelombang superposisinya, itu nanti amplitudenya bergantung pada fase awalnya ya, perbedaan fase awalnya. Jadi jika theta 0-nya itu kelipatan bilangan bulat dari 2V, nanti di sini kita dapatkan bahwa AS-nya amplitudo hasil gelombang superposisinya adalah 2A. Jadi 2 kalinya gelombang penyusunnya, di sini berarti interferensi yang konstruktif. Kalau theta 0-nya itu kelipatan bilangan ganjil dari pi ya, 1, 3, 5, maka itu menghasilkan interferensi yang destruktif ya, atau berlawanan fase. Jadi amplitudonya 0, benar-benar 0. Nah, kemarin juga kita bahas bagaimana jika amplitudonya berbeda gitu ya. Nah, di sini bisa kita hitung dengan metode langsung seperti biasa. Nah, tapi juga saya perkenalkan metode fasor di sini. Jadi seperti kita jumlahkan di vektor biasa gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan yang ini? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke itu terkait dengan gelombang berdiri. Nah, sebelum kita bahas gelombang berdiri, kita bahas dulu sedikit tentang pemantulan ya, pemantulan dan transmisi gelombang. Nah, spesifik sih sebenarnya kita bicara tentang pemantulan gelombang ya. Nah, misalkan saya punya sebuah gelombang berjalan. Ini adalah tali ya. Di tali ini ada gelombang berjalan. Nah, kemudian dia ketemu suatu tembok atau apa gitu ya, atau yang jelas dia ketemu ada ujungnya gitu, di sini ujung talinya.
Nah, di sini adalah posisi ujung talinya. Nah, kemudian kalau kita punya ada gelombang datang, saya sebut sebagai I, misalkan ini gelombang ini apa insiden ya, gelombang datang, yes, X itu, sebut saja ini arah X. Nah, ketika dia sampai ke ujung, gitu ya, ketika sampai ke ujung karena memang tidak ada tali lagi, maka sama seperti partikel gitu ya, kalau kita punya benda, kemudian nabrak tembok gitu, itu kan pasti mantul gitu ya. Ini juga sama kalau gelombang ketika ketemu ujung, jadi mediumnya tidak ada lagi, itu dia akan memantul, pantul, Tx. Nah, karakteristik dari pemantulan ini, itu sebenarnya dia gelombangnya adalah gelombang yang sama sebenarnya dengan gelombang datang. Ini adalah gelombang datang kita sebut misalkan. Ini adalah gelombang pantul. Gelombang pantul ini nanti dia memiliki karakteristik yang sama, punya amplitudo yang sama, amplitudonya sama, frekuensinya sama, kemudian berarti kalau begitu panjang gelombangnya juga sama. Ini akibatkan sebenarnya karena mediumnya juga sama. Nah, nanti yang bisa membedakan antara gelombang pantul dengan gelombang datang itu adalah fasenya. Jadi dimungkinkan gelombang pantul itu dia memiliki karakteristik yang sama, tapi dia ada shifted, ada geser fase. Nah, pergeseran fase ini bergantung dari kondisi atau syarat batas di ujung sini. Di ujung sini. Nanti di ujung sini ada dua kasus. Pertama ada ujung bebas ya. Ada ujung bebas. Ujung bebas ini berarti ujung gelombang ini dia bisa naik turun gitu. Nah, kemudian yang kedua dimungkinkan juga dia ada ujung terikat. Kalau terikat berarti titik ini nggak bisa kemana-mana ya, dia di fix aja di ujung sini. Nah, nanti kalau ujung bebas itu tidak ada pembalikan fasa, tidak ada perbedaan fasa antara gelombang datang dan gelombang pantul. Di sini tidak ada perbedaan fasa antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, sedangkan untuk kasus ujung terikat, dia ada balik fasa ya. Sedangkan untuk apa? Ini ada perbedaan fasa sebesar viradian ya, antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, jadi cuman benar-benar bergantung pada ini saja. Oke ya. Nah, apa efeknya gitu ya kalau kita
ada perbedaan fasa sebesar 180 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya. Copy. Mudah-mudahan jalan sih. Tuh, nggak bisa. Oh, ini mah embedding. Sebentar. Atau saya liatin ini aja deh. Nah, jadi di sini ada gelombang datang ya, bentuknya berupa pulse begini gitu. Nah, kemudian di sini ada tergantung ujungnya, dia bisa free end itu ujung bebas, sedangkan yang fix itu adalah ujung yang terikat ya. Jadi kalau saya play di sini, ujungnya naik, dia seperti biasa saja, dia gelombangnya biasa. Ya. Nah, seperti ini tidak ada pembalikan fasa. Nah, tapi kalau saya ganti, dia ujungnya ujung yang terikat, berarti di titik ini dia fix ya. Dia nggak boleh bergerak kemana-mana, dia harus tetap begini. Nah, kalau saya run, di sini dia ada balik fasa, jadi startnya dari bawah, sekarang gelombangnya jadi balik orientasinya ya, dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas, jadi yang maksimum berubah jadi minimum gitu ya. Nah, di sini maksudnya jadi ada balik fasa sebesar 180 derajat ya, atau V radian dari gelombang datang dengan gelombang pantul ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, berarti kalau yang ujung bebas nanti waktu terpantul itu nggak berubah bentuk sama sekali ya Pak? Dua-duanya juga sebenarnya nggak berubah bentuk, cuman orientasinya aja. Yang satu dari anggasannya maksimum berubah jadi minimum kalau dia ujung terikat sebenarnya. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, jadi kalau kita tinjau titik ini ya, kalau kita tinjau titik, let's say titik P gitu, itu titik P itu berada di tali, itu sembarang titik di tali. Maka sekarang di titik P itu dia ada dua gelombang yang datang, itu adalah ada dua gelombang di sini. Titik P itu dipengaruhi oleh gelombang datang oleh gelombang pantul. Jadi di titik P itu gelombang datang dan gelombang pantul itu saling bersuperposisi ya. Posisi. Nah, kalau di sini ada source-nya, kemudian panjang talinya adalah L misalkan. Jadi panjang talinya adalah L.
Dan ini X itu kita hitung dari dinding. Ini adalah XP tentunya. Nah, jadi kalau saya punya gelombang datang di titik P ya, di P, gelombang datang YI, TXP, itu adalah A cos ya kemarin ya, omega T min K. Nah, karena kita ini datangnya kan dari source, sedangkan X-nya dihitung dari P, jadi saya punya di sini KL min XP, tentunya. Ya, bikin saja begitu. KL min XP. Maka gelombang pantulnya, ini gelombang datang. Nah, gelombang pantulnya itu ada dua kasus. Ya. Kalau untuk ujung yang terikat, ujung yang bebas ya tidak ada balik fasa. Kita sebut YP, TXP sama dengan dia sama aja. Nah, tapi di sini kita tambah itu karena dia posisinya lewat L terus balik ke sini. Nah, ini untuk yang ujung bebas. Sedangkan untuk yang ujung terikat, tambah 180 ya. Ini ujung terikat. Ada apa namanya? Ini tambahan fasa ya. Sudut fasa ya. Nah, jadi karena dia bersuperposisi di sini, maka kita bisa bikin ininya apa namanya? Gelombang superposisinya kita hitung dulu untuk yang ujung bebas. Kita lihat tuh yang ujung bebas berarti saya tulis aja F gitu ya. F itu free maksudnya. B lah bebas itu, satu lagi nanti T terikat. Berarti ini YI tambah YP yang bebas. Nah, ini untuk kita kasih bedakan. Ini bebas, ini terikat. Nah, ini kita dapatkan apa nih? A-nya saya keluarkan. Min KXP min KL. Oh salah, plus ya. XP min KL ditambah cos omega T min KXP min KL. Nah, ini jadi apa nih? Cos plus cos jadi apa? Kemarin. Dua cos-cos. Dua cos ya. Jadi 2A cos kita jumlah jadi apa tuh? Dikurang dulu deh.
Kalau saya kurang, omega T-nya habis. Jadi KL-nya juga habis. Jadi saya dapat di sini KXP ya. Ditambah ditambah dikali cos. Kalau saya tambah, nah ini jadi omega T min KL ya. Nah ini untuk yang ujung bebas. Nah, kalau yang ujung terikat nanti kita lihat dulu ya. Saya hitung dulu ya dua-duanya. Y yang terikat TXP sama dengan YI TXP plus YT TXP. Saya dapatkan ini sama dengan A cos omega T plus K SP minus KL min KXP minus KL plus P. Ini kita bisa dapatkan jadi sama dengan apa? 2A. Nah, saya jumlah. Saya kurang dulu ya. Jadi KXP min V per 2. XP min V per 2 dikali cos. Kalau saya jumlah jadi omega T minus KL plus V per 2 ya. Jadi saya punya di sini 2A sin ya. KXP kali cos per 2 ya. Ini DT. Di sini B. Nah, jadi kita punya hasilnya begini. Ada beberapa properti yang menarik di sini. Pertama adalah bahwa sekarang X, kebergantungan terhadap X dan kebergantungan terhadap T itu dia terpisah. Sini juga sama, kebergantungan terhadap X dan kebergantungan terhadap T itu dia terpisah. Berbeda dengan superposisi hasil yang kemarin. Kalau superposisi hasil yang kemarin, kebergantungan terhadap T dan kebergantungan terhadap X-nya, mana tadi? Nah ini dia masih join di sini, ya, masih bergabung. Tapi kalau
di sini kebergantungan terhadap X dan kebergantungan terhadap T-nya itu sudah terpisah. Nah, ini adalah gelombang stasioner, amplitudo gelombang stasionernya. Ini saya sebut sebagai S yang bebas, dan ini adalah saya tulis AB aja ya, nggak usah pakai S lagi. AB itu amplitudo ujung bebas, dan AT itu amplitudo ujung terikat. Nah, jadi kita bisa lihat ini geraknya tuh kira-kira begini. Jadi kalau ini adalah talinya, nah jadi setiap titik di sini apapun gitu, titik sembarang titik, dia bergerak harmonik ya, naik turun, bergetar harmonik sederhana, naik turun, tidak ada lagi traveling wave, tidak ada lagi gelombang yang berjalan. Dia benar-benar hanya ini cos omega T min KL itu kan cuman bergerak naik turun saja. Nah, tapi dengan amplitude yang bergantung terhadap posisinya dia gitu ya. Bergantung terhadap posisinya si siapa namanya? Si talinya di mana gitu ya. Nah, jadi nanti kalau saya perlihatkan, nah, mudah-mudahan kita ada gambarnya. Ya, string. Sebentar. Standing wave. Nah, ini dia. Nah, ini saya pindah lagi. Screen 2. Nah, jadi bisa dilihat di sini saya punya gelombang datang yang biru ya. Kemudian gelombang pantul yang merah. Dia sama, persis sama, gelombangnya punya amplitudo yang sama, punya panjang gelombang yang sama, punya frekuensi yang sama. Yang membedakan itu hanya arahnya ya, satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Nah, ketika dia bergabung di sini, ya, membentuk sebuah atau bersuperposisi, nah, bisa dilihat di sini gelombang hasil superposisinya, ya, gelombang hasil superposisinya itu tidak lagi ada traveling wave ya, tapi dia hanya bergetar naik turun saja, tapi dengan amplitude yang berbeda di setiap titik. Jadi kalau saya split, nah misalkan di sini, nah, titik yang ini kalau kelihatan di kursor, titik yang ini itu dia, atau saya bisa screen capture ya. Saya screenshot dulu, saya ambil.
Nah, jadi titik yang ujung ini, ya, titik yang ini, itu dia tidak bergetar sama sekali. Ya. Dia amplitudenya 0. Nah, sedangkan titik yang ini dia amplitudenya paling jauh. Sedangkan titik yang ini misalkan dia cuma bergetar setengahnya. Gitu ya. Titik yang ini dia bergetarnya naik turunnya kecil. Yang ini jauh, yang ini malah tidak bergetar sama sekali. Gitu ya. Nah, titik-titik yang tidak bergetar sama sekali itu kita sebut sebagai node atau simpul. Nah, yang titik-titik yang bergetar paling jauh, amplitudenya paling besar, itu kita sebut sebagai antinode ya, atau perut kalau di istilah di SMA biasanya. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau kita lihat titik yang ini, satu titik aja misalkan, dia tidak bergetar sama sekali titik ini. Titik ini, jadi ada titik-titik ini yang dia tidak bergetar sama sekali, itu kita sebut sebagai node atau simpul. Nah, dan titik-titik ini yang bergetar paling jauh itu kita sebut sebagai antinode. Ya, dan di antaranya dia bergetar aja naik turun, tapi dia amplitudenya kecil ya. Maksudnya tidak besar gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini sebenarnya cuma bergerak naik turun saja, di mana amplitudenya bergantung pada posisi ya. Saya ganti lagi. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya. Boleh ke atas dikit, Pak? Yang mana ini udah? Ya, maksudnya saya bingung, Pak. Itu gelombang datang kan kalau di rumus aslinya K delta X. Kenapa di gelombang datang dia L min XP, sedangkan di gelombang pantul dia L plus XP, Pak? Kan kita tinjau di sini ya. Nah, kita tinjau di sini. Karena gelombang datang kan datangnya dari kiri ke kanan. Ya kan? Nah, kemarin kan kita lihat bahwa sebenarnya X di sini ya. Nah, X di sini itu kan sebenarnya jarak dari source-nya kan, jarak dari S sumber ke titik P ini. Jarak dari source ke titik P itu yang disebut sebagai X di sini. KXP ini di sini. Nah, sedangkan di sini ketika kita tinjau gelombang berdiri, karena saya bikin X-nya itu dari ujung, ya, karena saya bikin X-nya dari ujung, maka jarak dari source ke titik P ini kan L min XP. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, makanya yang gelombang datang itu K-nya itu bukan K kali X, tapi K kali L min XP. Nah, sedangkan yang gelombang pantul, itu kan sebenarnya sama saja dengan gelombang datang, tapi dia menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi dia pergi dulu ke tembok, baru balik gitu kan. Ya. Jadi bagi si gelombang pantul, titik P itu bukan lagi L min XP, tapi L ke sana dulu ditambah dengan XP gitu. Berarti kita meninjaunya itu jarak gelombang dari sumber asal ke titik P-nya itu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kan kita memang begitu kan. Jadi apa? Mana yang kemarin? Nah, ini kan sebenarnya bergantung dari sini kan. Si KXP itu kan datangnya dari si ini kan. Perbedaan waktunya kan delta. Delta T ini kan datangnya dari XP ini. Nah, XP ini kan sebenarnya jarak dari O ke P kan. Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya ya karena ini kenapa saya ambilnya, kenapa Pak kita ambilnya kok dari ujung nggak dari sumber gitu. Karena sumbernya bisa jadi sangat jauh gitu ya. Talinya bisa jadi sangat panjang. Dan karena kita pengen lihat di daerah sekitar tembok ini, makanya biasanya X-nya kita ambil yang fix di sini dekat sekitar tembok. Gitu. Oke.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak bisa pas ya. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Pak, kalau dulu waktu kita di SMA itu kan rumusnya kan kalau yang ujung bebas kan 2A cos KX sin omega T. Ini itu maksudnya cos omega T min KL tuh itu KL-nya tuh yang pi per 2 gitu Pak, biar dia bisa ngubah nilai ke sin gitu Pak. Ya itu sebenarnya cos atau sin kan nanti bergantung pada ini sebenarnya sih. Bergantung kita pakai gelombang datangnya tuh pakai sin atau cos sebenarnya. Jadi kalau pengen lebih aman sih sebenarnya makanya di sini ditambah lagi suatu initial phase gitu kalau mau. Dari situ kan kita punya kebebasan sebenarnya milih sin atau cos sih. Jadi datang sin atau cos yang di belakang ini yang apa namanya yang cos omega T ini itu datangnya dari kita pilihnya sin atau cos di sini sebenarnya. Nah, di sini kalau kita tambah initial phase di sini tambah lagi initial phase gitu. Nah, nanti di sini jadi ada initial phase. Nah, sini yang bisa bukan ngerubah omega T min KL-nya, tapi sebenarnya ngerubah initial phase-nya ini kalau mau merubah sin jadi cos gitu, atau cos jadi sin. Nah, tapi karena sebenarnya bagian time-nya ini nggak terlalu important di sini, makanya ya udahlah saya buang aja ininya. Karena yang apa namanya yang saya ingin tunjukkan adalah pattern-nya bahwa kalau kita punya gelombang datang dan gelombang pantul, bagian T dan bagian X-nya itu dia apa namanya split ya. Dan yang penting itu nanti yang suku bagian amplitude-nya gitu sebenarnya dibandingkan dengan suku yang bagian time-nya. Gitu sih. Jadi kalau memang mau rubah ini sebenarnya jadi belakangnya ini yang bagian T-nya ini mau cos mau sin sebenarnya no problem. Nanti ini bergantung dari setup kita di awal atau kita bisa tambahkan tadi initial phase-nya. Itu nggak apa-apa sih. Oke, Pak, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak Vicky. Ya. Izin bertanya Pak. Saya belum kebayang yang dimaksud amplitude gelombang stasioner tuh gimana Pak? Ya, nah ini. Jadi gini. Tadi kelihatan kan bahwa ini sebenarnya geraknya naik turun kan ya, yang bawah ini. Nah, jadi bisa dilihat titik-titik yang saya tuliskan hitam ini, dia sebenarnya tidak berosilasi sama sekali. Ya ini sebenarnya kita bisa katakan dia berosilasi. Jadi titik-titik yang hitam ini kita sebut sebagai node. Node itu berarti amplitudo gelombang stasionernya itu sama dengan 0. Ya. Jadi dia berosilasi, tapi osilasinya amplitudenya 0. Nah, titik yang ini, yang itu misalkan di sini, nah dia amplitudo, dia berosilasi, tapi amplitudonya besar sekali di sini, maksimum bahkan. Nah, titik yang ini misalkan yang warna hijau, dia berosilasi juga, tapi osilasi amplitudonya tidak lagi 2A, tapi amplitudonya cuma segini sampai A aja. Jadi dia osilasinya naik turunnya cuma dari sini turun ke bawah sampai sini, naik lagi ke atas sampai ke sana. Jadi yang ini ya, dia osilasinya amplitudonya yang ini berarti naik turun begini. Gitu. Nah, makanya saya bilang di sini tadi
bahwa amplitudonya dia semua titik itu bergerak naik turun, tapi amplitudonya bergantung X. Artinya titik yang node dengan titik yang anti node di sini, ini kita sebut sebagai anti node. Amplitudo stasionernya nanti 2A gitu. Itu beda-beda di sini di node, di lokasi anti node atau di titik yang ini atau di titik yang ini semua punya amplitudo yang beda-beda. Begitu maksudnya. Dan itu tergantung sama posisi dia dari source-nya, Pak. Enggak dari source. Kita bikin kan X-nya dihitung dari tembok. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Tanyaan? Pak izin bertanya. Ya. Ini berarti amplitudo gabungan dari ini ya Pak, gelombang pantul sama yang datang ya Pak? Iya, gelombang stasionernya. Gelombang hasil superposisinya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, karena dia tidak lagi berjalan ya, dia cuma naik turun aja gitu geraknya. Nah, makanya gelombang hasil superposisi ini kita sebut sebagai gelombang stasioner atau gelombang berdiri gitu ya. Di sini. Nah, jadi makanya ini disebut sebagai gelombang stasioner. Nah, untuk menentukan lokasi node dan anti node-nya sebenarnya kita bisa dapatkan dari syarat ini ya, bahwa amplitudonya sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita bisa hitung di sini untuk ujung bebas, kalau saya pengen nyari node-nya, node-nya mana? Ujung bebas kan amplitudonya adalah 2A cos KXP. Ya. Jadi titik-titik di mana saja. Jadi amplitudo ujung bebas itu adalah dia bergantung X. 2A cos KX. Dan ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti KX-nya sama dengan berapa? Berapa cos yang 0? Pi per 2. Pi per 2 atau 3 Pi per 2. 2N plus 1, Pak. Berapa? Pi per 2, terus berapa lagi? 3 Pi per 2. 3 Pi per 2. 5 Pi per 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, saya bisa tuliskan K itu sebagai 2 V per lambda. Di sini X. Ini XN gitu ya. N itu node. Ini sama dengan berapa? 2M min 1 per 2 V ya. Dengan M 1, 2, dan seterusnya. Apa yang bisa dicoret? V-nya coret. Jadi saya punya XN sama dengan 2M min 1 per 4 lambda ya. Dengan M sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini. Paling dekat berarti di mana dia? Kalau masukin M-nya 1 berapa tuh? 1/4 lambda ya? Kalau M-nya 1, ya dia di 1/4 lambda. Jadi dia di 1/4 lambda dari ujung ya, node-nya paling dekat. Nah, itu jelas kenapa kalau dia ujung bebas,
Maka kan ujungnya ini di temboknya ini dia boleh bergerak naik turun ya. Jadi titik ujungnya ini tentunya bukan lagi node, tapi dia anti node. Nah, tapi kalau saya cek yang anti node di sini untuk yang ujung bebas, sama dengan 2A cos KXN. Ya, itu sama dengan plus minus, saya kasih mutlak ya di sini. Karena amplitudo itu kan sebenarnya harusnya positif. Sama dengan 2A. Jadi saya punya di sini cos KXA ya, antinode. Sama dengan 1. Jadi KXA berapa? Ini saya harusnya biar side by side ya. KXA berapa jadi? Kalau sama dengan 1, berarti 0 V, 2 V, 2 V per lambda kali XA sama dengan M dikali 2 V. 2 V-nya coret. Jadi saya punya XA sama dengan M kali lambda. Sini tentunya M-nya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini di ujung tentunya sama dengan antinode ya, kalau untuk ujung bebas. Kalau ujung bebas, di ujungnya jelas dia antinode. Dan di sini 1/4 ya. Jadi kalau saya gambarkan untuk ujung bebas, posisinya ini ujungnya. Jadi di sini adalah antinode. Kemudian di sini di 1/4 adalah node. Nol, saya salah ya, ini kali V harusnya. Berarti ini M per 2 ya. Kemudian di setengah lambda adalah antinode lagi. Kemudian di sini node lagi. Dan seterusnya ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini 1/4 lambda, ini setengah lambda, ini 3/4 lambda, satu lagi lah, sini antinode, di sini 1 lambda. Dari sini kan kita punya 3/4 lambda. Jaraknya selalu 3/4 lambda ya kalau gitu. Cos 3/4. Jaraknya selalu 1/4 lambda dari node ke antinode. Ini 1/4 lambda.
Jadi antinode lokasinya di 1/4 lambda, setengah lambda, dan 1 lambda. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi, saya. Pertanyaan? Ya, Pak, permisi. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih bingung itu 1/4 lambda dari mana ya Pak? Kita lihat di sini di node, ini kan di ujung ya, ini ujungnya. Jadi ini ujungnya, ujung bebas. Ini tembok. Kemudian di sini kan berarti node pertama kalau saya masukin M sama dengan 1 ke rumus node, itu kan berarti 2 kali 1 dikurangi 1 ya. Berapa tuh? 1 dibagi 4. Jadi X node yang pertama itu terjadi di 1/4 lambda gitu. Jadi jelas di sini jaraknya pasti 1/4 lambda. Nah, sedangkan antinode yang pertama itu ketika M sama dengan 0, dia terjadi di 0. Jadi persis di ujung bebasnya itu dia adalah antinode, dan itu udah jelas ya, karena makanya disebut sebagai ujung bebas gitu ya. Karena ujungnya adalah antinode gitu. Dan sebenarnya terus begitu, jaraknya kan 1/4 lambda semua dari node ke antinode. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Kalau misal kita dapat titik yang bukan node dan bukan antinode, ada cara nemuinnya nggak Pak? Iya, Anda sebenarnya tinggal hitung aja. Anda pengen ngitung amplitudo di mana? Di X sama dengan 2 meter misalkan gitu. Atau di X sama dengan 7/8 lambda misalkan gitu ya. Nah itu yang Anda tinggal masukin aja. Kan Anda punya amplitudonya, rumusnya adalah 2A cos KXP. Gitu. Jadi misalkan saya pengen menghitung berapa amplitudo gelombang stasioner misalkan ya, gelombang berdiri di XP sama dengan berapa? Misalkan 1/6 lambda misalkan ya. 1/12 lambda misalkan. 1/12 lambda misalkan. Untuk kasus ujung bebas misalkan. Ya udah, berarti Anda tinggal masukin aja, karena kita punya rumusnya. Ujung yang bebas adalah 2A cos KX gitu. XP. Nah, Anda masukin aja X-nya 1/12 lambda. 2A cos 2V per lambda misalkan dikali 1/12 lambda. Lambdanya saya coret. Jadi V per 6. V per 6 itu kan 30 derajat. Jadi berapa? 2A kali setengah akar 3 misalkan. Jadi A akar 3 amplitudenya. Gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau
kalau X-nya dikasih tahu sih nggak ada masalah gitu. Nah justru ini kita terbalik sebenarnya. Kita pengen nyari lokasinya, kita pengen nyari X-nya gitu, di mana ya kita nyari X itu untuk titik-titik yang spesial aja, yaitu node dan anti-node gitu. Secara umum sih karena kita sudah punya rumusnya, kalau kita pengen nyari amplitudo dimanapun sebenarnya ya kita bisa cari sebenarnya gitu. Tinggal masukin aja angkanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, untuk ujung terikat, itu nanti akan kebalikannya dari ini sebenarnya ya. Kenapa? Ya karena rumusnya juga kebalikan, satu sin satu cos gitu. Dan ini jelas kalau di ujung bebas itu kan kalau ujung terikat di ujungnya tuh dia bukan lagi node, bukan lagi anti node, pasti dia node gitu. Jadi bisa kita cek kalau saya punya node di sini, amplitudonya adalah yang terikat 2A sin Kx sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti saya punya sin Kx atau Kx-nya langsung aja sama dengan apa? Sin yang 0 itu kan berarti 0, 80, terus 60 dan seterusnya. Ini node. Jadi 2V per lambda kali X node sama dengan M kali V. V-nya coret. Jadi saya punya Xn sama dengan M per 2 lambda. Dengan M 0, 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk antinode dua A sin Kx kita mutlak sama dengan 2A. Jadi sin Kx sama dengan 1. Jadi K satu saja langsung. Nggak apa-apa. KXA-nya tentunya kalau yang sama dengan 1 itu V per 2, 3V per 2. 3V per 2 itu min 1, tapi karena dimutlak ya. Seterusnya jadi kebalikan nanti ya. Jadi 2V per lambda kali XA sama dengan 2M min 1 per 2 kali lambda kali V. Kita bisa coret V-nya. Jadi saya dapatkan X antinode-nya itu 2M min 1 per 4 lambda. Tentunya dengan M 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian jadi kalau saya gambarkan untuk yang antinode, untuk yang ujung terikat,
Ini ujung terikat. Nah, ini adalah node yang di sini sekarang. Kemudian seperempat lambda adalah anti node. Kemudian node di sini. Kemudian anti node lagi. Dan di sini node lagi. Dan seterusnya ya. Jadi di sini dia anti node, kemudian dia node, dia anti node lagi, dan dia node lagi di sini. Dan ini tentunya seperempat lambda. Ini juga seperempat lambda. Dan semua jaraknya sama, seperempat lambda, seperempat lambda. Oke, jadi ketukar di sini ya. Jadi kalau ujung bebas di ujungnya ini adalah anti node, jelas. Kalau ujung terikat di ujungnya adalah node, jelas. Dia terikat kok. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan dulu. Nah, Permisi tentunya, Pak. silakan. Berarti kalau untuk amplitudo di ujung terikat itu selalu 2A sin KX ya. Kalau misalnya yang ujung bebas itu 2A cos KX ya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan X-nya ingat dihitungnya dari ujung ya. Dari dinding maksudnya. Oh iya Pak. Ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, nah salah satu aplikasi dari gelombang stasioner ini itu di sound ya. Tentunya di kasus sound jadi resonansi. Biasanya judulnya apa sih ini? Jadi ya ini tadi saya bilang terkait dengan resonansi ya. Jadi bisa dilihat di sini nanti ada mode-mode gitu ya. Nah, jadi kalau saya ini kan gini, ini seperti tidak terbatas gitu ya. Jadi karena S-nya ini kan panjangnya, ujungnya kita nggak tahu berapa gitu. Jadi sebenarnya berapa banyak node dan anti node yang muncul itu modenya kita nggak bisa cek di sini. Nah, tapi yang menarik kalau saya batasi ujungnya, misalkan, jadi ujungnya di sini. Nah, bayangkan saya punya kasus begini, kemudian punya saya ada string di sini. Nah, dia diikatkan dua-duanya di sini.
Nah, dan kemudian jadi panjang stringnya adalah L. Panjang stringnya adalah L. Nah, di sini bisa dilihat karena dia terbatas dan dua-duanya adalah ujung terikat. Jadi di sini adalah ujung terikat. Nah, di sini juga ujung terikat. Artinya di sini pasti node, di sini juga pasti node gitu ya, karena dia ujung terikat mah kan ujung-ujungnya pasti node. Nah, pattern berapa banyak sebenarnya node dan anti node ini yang muncul di sini ya. Nah, itu kita sebut sebagai karena L-nya tertentu ya, ini kita sebut sebagai harmonik namanya. Atau apa? Ya biasanya disebut sebagai harmonik. Nah, kalau di sini kita bisa, karena di sini node dan anti node ya. Jadi tentunya kita juga punya, nggak mungkin ada node dan node berurutan di sini. Jelas di sini kalau kita lihat antara node dengan node itu pasti ada anti node tengah-tengahnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin beberapa pattern. Ini saya copy beberapa kali. Nah, ini saya pindahkan ke sini biar agak jauh. Saya geser dulu deh. Komunikasi judul. Copy. Geser sini. Copy. Dan saya paste. Woi, pindah woi. Saya paste lagi. Udah 3 lah cukup. Pulang ke bawah. Nah, jadi kita lihat, kita akan coba bikin pattern di sini. Kalau di sini node, maka kita bisa punya di sini satu buah anti node. Di sini. Nah, atau saya punya node lagi di tengah. Berarti saya punya satu anti node dan satu anti node di sini. Kemudian pattern berikutnya saya punya dua node sini. Node. Maka saya punya di sini satu anti node di sini, dan satu anti node di sini. Dan patternnya terus berurut ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini gelombang ya, karena di sini adalah satu anti node ya. Maka ini gelombangnya begini. Tentunya jarak dari node ke anti node itu adalah 1/4 lambda. Jadi kalau begini saya punya adalah setengah lambda ya. Di sini, maka saya punya pasti di sini L adalah lambda per 2. Kalau yang ini saya punya node, ada node lagi di tengah, dan ada anti node, ada node. Nah, jadi kira-kira begini, ini anti node, ini anti node. Jadi di sini L-nya sama dengan berapa? Sama dengan persis 1 lambda. Di sini ada node, anti node, anti node, dan node.
Jadi sini L sama dengan berapa? 3 lambda per 2. Oke. Nah, jadi ada beberapa mode di sini ya. Ada beberapa mode tergantung dari berapa banyak gitu ya node dan antinode yang muncul di antara dua ujung terikat gitu. Nah, mode-mode ini disebut sebagai harmonik biasanya. Nah, pattern yang pertama ini disebut sebagai first harmonic ya. Biasanya disebut first harmonic. Harmonik pertama disebut sebagai second harmonic. Ini disebut sebagai third harmonic dan seterusnya ya. Nah, nanti harmonik ini sebenarnya dia terkait dengan sound nanti. Jadi ketika kita plug stringnya gitu ya, ketika kita bikin stringnya, kemudian dia bergetar pada first harmonic, itu getaran dari string ini sebenarnya nanti bisa resonans dengan udara, misalkan dengan kolom udara. Kalau di gitar itu di lubang udaranya misalkan gitu. Kemudian dia menggetarkan udara. Nah, udara itu nanti jadi masuk ke telinga kita gitu ya. Jadi yang kita kenal sebagai sound gitu. Nah, di sini kita bisa hitung sebenarnya berapa frekuensi yang dihasilkannya. Karena saya tahu V-nya adalah sama dengan lambda F ya. Jadi saya punya di sini frekuensi first harmonic itu adalah V per lambda. Karena lambdanya adalah 2L, jadi saya punya di sini V per 2L. Kemudian second frekuensi juga sama, V per lambda. Maka saya punya di sini V per L dan F3 juga sama, V per lambda. Ini adalah 2V3 ya, sorry. 3V per 2L. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa bikin pattern. Kita bisa bikin pattern. Karena di sini lambdanya kan berubah-ubah ya. Kasih saya sebut aja ini misalkan sebagai lambda 1, sini lambda 2, sini lambda 3. Ini lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, dari sini kita bisa punya pattern sebenarnya bahwa yang namanya L itu pasti 3 lambda, N dikali lambda N dibagi 2. Atau saya punya di sini lambda N itu adalah 2L per N. Dan frekuensi nth harmoniknya, di sini kita dapatkan bahwa F ke N itu adalah V per lambda N sama dengan apa tuh berarti? N dikali V per 2L. Dengan N tentunya dari 1 ya, 1, 2, 3, terusnya.
Ini adalah orde harmonik. Jadi kalau harmonik pertama yang masukin N-nya sama dengan 1, kita bisa dapatkan dia lambdanya sama dengan 2L, frekuensinya V per 2L, dan seterusnya ya. Nah ini F1, F2, F3 itu disebut sebagai harmonik series. Ya. Kemudian N itu disebut sebagai bilangan harmoniknya ya, jadi orde harmoniknya. Nah tentunya V di sini itu terkait karena kita bicara gelombang transversal pada tali. V di sini tentunya adalah V di sini adalah cepat lambat gelombang pada tali ya. Buat gelombang transversal pada tali. Itu akar T per mu yang kemarin. Oke, ada pertanyaan dulu? Kadang ini disebut sebagai fundamental mode ya. Fundamental mode atau mode dasar itu, dan frekuensi F1 ini disebut juga kadang-kadang sebagai frekuensi nada dasar ya, frekuensi dasar. Oke, pertanyaan dulu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kalau kita bicara alat musik misalkan, begitu, nanti sebenarnya bergantung pada banyak kondisi ya, tentunya bergantung pada tension, bergantung pada jenis material senarnya gitu, dan segala macam. Nah nanti ketika kita plug gitar gitu, misalkan gitarnya senarnya kita kita tekan gitu, teng gitu ya, kita petik gitu senarnya. Nah itu sebenarnya ketika kita petik itu tidak unik, bukan tidak unik, tidak hanya harmonik pertama saja yang muncul gitu ya. Jadi ketika kita petik sebuah senar gitar itu dia adalah superposisi dari beberapa harmonik sebenarnya yang muncul. Nah, dia ada harmonik ke-1-nya, ada harmonik keduanya, ada harmonik ketiganya. Nah, tapi dengan dengan portion yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin harmonik pertamanya lebih besar gitu dibandingkan dengan second harmonik, dibandingkan dengan yang third harmonik gitu ya. Tapi secara umum kalau kita bicara alat musik yang real itu tidak hanya sekali kita petik, misalkan Anda senar paling atas gitu ya, nadanya misalkan E gitu. Nah, ketika E itu E-nya bukan E yang first harmonic saja yang muncul, tapi E di second harmonic dan third harmonic juga biasanya muncul di situ. Oke. Pertanyaan dulu. Saya izin bertanya. Ya. Kalau misalnya ini yang first harmonic itu frekuensi dasar, berarti yang second harmonic itu nada atas ke-1 ya Pak? Ya betul, nada atas 1 biasa. Istilahnya. Saya lupa dari tadi mikir apa istilahnya. Benar, ternyata itu nada atas 1. Terima kasih Pak. Ya.
Ada lagi? Nah, kita bisa punya harmonik juga tidak hanya untuk string sebenarnya ya. Kita bisa punya harmonik untuk kolom udara ya atau pipa organa biasanya. Nanti pipa organa ada dua type, satu yang terbuka dua-duanya, satu lagi yang tertutup. Itu dua tipe ya yang berbeda. Nah, kalau pipa organa itu karena dia open, jadi dia di permukaan yang opennya itu dia bukan lagi ujung terikat ya, tapi dia ujung bebas ya. Jadi kalau kita bicara pipa organa atau kolom udara biasanya, nah, jadi nanti ada dua tipe, ada yang close di satu sisi dan open di satu sisinya, ada yang open dua-duanya gitu ya. Nah, ada yang open dua-duanya. Ini bisa disebut sebagai pipa organa terbuka yang open dua-duanya, satu lagi pipa organa tertutup yang salah satunya tutup. Nah, kalau di sini patternnya adalah, jadi yang terbuka ini semuanya adalah antinode, juga antinode. Nah, kalau di sini yang terbuka tentunya antinode, tapi yang tertutup adalah node gitu ya patternnya. Nah, kita agak sulit gambarkan ya sebenarnya karena di sini standing wave-nya, gelombang berdirinya bukan lagi gelombang transversal, tapi dia standing wave-nya adalah gelombang yang longitudinal ya. Mana sih, saya perasaan ada juga itunya. Cuman saya lupa di mana. Ini dia. Nah, kira-kira begini, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah first harmonic di gelombang tali ya, kita bicara di gelombang tali. Jadi first harmonicnya adalah dia setengah lambda. Nah, kemudian kalau second harmonic dia 1 lambda dan 3 harmonik dia 3/2 lambda. Nah, bisa dilihat di sini di ujung-ujungnya itu mereka terikat ya. Mereka terikat dan ini patternnya begini. Nah, kalau kita bicara kolom udara atau pipa organa, untuk pipa organa yang terbuka, ya, yang open, itu dia bukan lagi. Nah, ini kalau pipa organa yang open, ini adalah apa namanya, terbuka ya dua-duanya. Maka nanti di ujung-ujungnya adalah antinode. Nah, jadi kalau kita bisa lihat begini, cuma kalau gini kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya kalau kita pakai gelombang yang longitudinal, pembagian pressure apa namanya, mana yang node mana yang antinode. Jadi biasanya orang tetap menganalogikan dengan gelombang transversal meskipun dia tidak transversal di sini sebenarnya, karena udara gelombang udara itu kan dia longitudinal ya. Nah, jadi di sini di ujung-ujungnya ini dia open antinode.
Nah, antara antinode dengan antinode tentunya ada node di sini. Patternnya persis sama dengan yang string. Ya, jadi L yang first harmoniknya adalah setengah lambda, yang keduanya adalah lambda. Ya, cuman yang membedakan adalah di ujungnya ini bukan lagi node tapi antinode, dan ini juga 3/2 lambda. Nah, bisa lihat di sini ujung-ujung ini dia jadi node ya, dia tidak bergerak. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang close, ya, nah di sini jadi dia tertutup di sini. Kalau dia tertutup, jadi di ujungnya adalah node, dan di sininya adalah antinode. Nah, tentunya pattern paling sederhananya ya node antinode gitu. Jadi dia 1/4 lambda first harmoniknya. Dan di sini ada third harmonic. Sini langsung loncat. Jadi satu, di sini ada node, ada antinode, ada node, ada antinode di sini 0,75 lambda. Dan yang fifth ini begini. Tapi yang jelas di ujungnya ini node, di ujung satu lagi adalah antinode. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti dia jarak antara antinode sama node baik untuk terikat ataupun bebas itu sama ya Pak jaraknya? Jarak antara node dengan antinode itu pasti 1/4 lambda. Yang berbeda berarti hanya antara ujung-ujungnya sama ya itu ya Pak berarti. Masalahnya ini, jadi untuk first harmonic dan second harmonic itu kan panjang gelombang yang beda-beda. Kalau di sini itu yang fix adalah L-nya. Yang fix adalah L-nya. Jarak dengan ini, jadi gini, kalau yang awal itu kita punya bahwa jarak node antinode itu memang pasti 1/4 lambda gitu ya. Nah, tapi lambdanya berapa besar ya itu nanti bergantung pada ininya, bergantung pada mode-nya. Ya. Jadi untuk first harmonic lambdanya besar, dia 2 lambda. Nah, tentunya tetap saja dari node ke antinode dia benar-benar sama 1/4 lambda gitu. Tapi kalau saya pindah ke second harmonic, ya, jarak dari node ke antinode-nya tetap 1/4 lambda, tapi karena lambdanya lebih kecil, ya, jadi jarak node ke antinode-nya juga dia lebih kecil. Tapi tetap 1/4 lambda. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Saya stop dulu.